Anak-anak sekalian, apakah masih rindu mendengar bijaksana Tuhan dalam perjalanan kita melalui petualangan dalam kerajaan Allah? Sudah lumayan jauh perjalanan kita. Saat ini kita memasuki buku kelima, hari ke-47 dengan melanjutkan kitab Raja-Raja. Apa yang terjadi ketika Daud menjadi semakin tua? Siapa yang akan menggantikannya sebagai raja? Mari segera persiapkan. Shalom anak-anak, senang sekali kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami hendak memohon pertolongan Tuhan untuk membukakan pikiran dan hati kami, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman yang akan kami renungkan. Tuhan juga tolong pembicara untuk boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan isi hati Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan pada hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Raja Daud sudah semakin tua dan kesehatannya juga semakin tidak baik. Badannya selalu merasa kedinginan walaupun dia sudah diselimuti. Karena itu dicarilah di seluruh Israel gadis yang cantik dan ditemukan Abisak gadis Sunem yang bisa melayani raja dan merawat raja. Kondisi raja yang seperti ini mendorong Adonia, anak dari Raja Daud dengan Hagit, ingin menggantikan posisi Daud sebagai raja. Adonia mengumpulkan kereta, orang-orang berkuda, dan 50 orang berlari di depannya. Yoab anak Seruya dan Imam Abiatar ada di pihak Adonia. Adonia juga bermaksud hendak memberikan atau mempersembahkan korban. Maka Adonia pun mengambil domba, lembu, ternak gemukan untuk dijadikan korban. Dan dia mengundang saudara-saudaranya, anak-anak raja, semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja untuk hadir di dalam acara tersebut. Tetapi Nabi Nathan, Benaya, para pahlawan, Salomo adiknya sendiri tidak diundang oleh Adonia. Adonia berencana akan memproklamirkan dirinya sebagai raja setelah mempersembahkan korban. Anak-anak, pada saat itu sistem pemerintahan Israel adalah teokrasi. Artinya Allah sebagai kepala yang tertinggi. Allah memegang kekuasaan yang tertinggi. Dan Allah lah yang memilih raja dan menetapkan raja. Allah sudah menetapkan Salomo untuk menjadi raja menggantikan Daud. Jadi kalau Adonia mengangkat dirinya sendiri menjadi raja, itu artinya dia melawan Allah dan ketetapannya. Ketika Adonia mengadakan acara tersebut, Nabi Nathan dan Batsheba segera menemui Raja Daud melaporkan kejadian tersebut.
Raja Daud pun berkata, "Pada hari ini juga aku akan melaksanakan janjiku yang sudah kunaikan dengan sumpah untuk menjadikan Salomo anakku sebagai raja menggantikan aku." Kemudian dipanggillah oleh Raja Daud Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada untuk membawa Salomo ke Gihon nanti. Imam Sadok dan Nabi Nathan harus mengurapi Salomo menjadi raja. Setelah semuanya itu dikerjakan, pulanglah mereka menuju ke Yerusalem. Di dalam perjalanan, rakyat yang berjalan di belakang mereka bersukaria, mereka membunyikan suling, mereka beramai-ramai suaranya itu sampai dikatakan oleh Alkitab bagaikan membelah bumi. Wah, suara yang demikian ini kedengaran oleh Adonia dan para undangannya. Mereka terkejut, suara apa ini? Kemudian Yonatan, anak Imam Abiatar pun melaporkan kepada Adonia bahwa Salomo sudah menduduki tahta Daud. Orang-orang yang diundang oleh Adonia pun segera pergi menurut jalan masing-masing, dan Adonia sendiri juga pergi cepat-cepat memegang tanduk-tanduk mezbah. Anak-anak, perlu kalian ketahui, pada zaman itu memegang tanduk-tanduk mezbah mempunyai arti ingin mendapatkan jaminan perlindungan. Adonia berharap Salomo mau bersumpah untuk tidak membunuh dia dengan pedang. Hal ini disampaikan kepada Salomo, dan Salomo pun berkata bahwa kalau Adonia berbuat baik atau bersikap baik sebagai satria, maka sehelai rambut pun dari Adonia tidak akan dibiarkan jatuh ke atas bumi. Tetapi jikalau Adonia berbuat jahat, maka Adonia juga harus dibunuh. Ketika Salomo menjadi raja, kedamaian meliputi seluruh Israel. Anak-anak, nama Salomo di dalam bahasa Ibrani, akar katanya sama dengan kata shalom, artinya damai. Salomo sendiri adalah bayang-bayang dari Tuhan Yesus. Allah Bapa mengirimkan Tuhan Yesus, menetapkan Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja, yang akan memberikan kedamaian bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kerajaan Tuhan Yesus adalah kerajaan damai yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang rela mengirimkan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kami, untuk memberikan kedamaian kepada kami, umat Tuhan,
orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami pun bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan, Sang Raja Damai. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kayla merasa heran, kenapa Tuhan memilih Salomo menjadi raja Israel sebagai pengganti Daud. Bukankah ibu Salomo adalah istri Uria? Allah telah menetapkan Salomo menjadi raja. Nama Salomo berarti damai, yang merupakan bayang-bayang dari raja kita yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Memang firman Tuhan sangat memikat hati Kayla. Kiranya teman-teman juga terpikat oleh keindahan firman Tuhan. Dan tentunya terpikatan itu membuat kita rajin mempersiapkan diri dengan membaca dari kitab 1 Raja-Raja pasal 2. Salam dan sampai jumpa.